Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen channel YouTube Nahdi Nusantara atau CNN yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kali ini kita sedang mengeksplor Gua Akbar, gua yang cukup kawentar yang berada di Bumi Tuban, Bumi Ronggolawe, Bumi Para Wali. Ini kita sedang berada di pintu masuk, pintu gerbang Gua Akbar tersebut. Gua ini melintang berada di Jalan Pasar Baru, Kota Tuban, atau tepatnya gua ini berada di belakang Pasar Baru, Kota Tuban. Oke, ini pintu gerbang masuk menuju Gua Akbar yang cukup legendaris. Oke, kita memasuki lorong-lorong. Oh, ini ada gapura. Gapuranya cukup menarik. Gapura pintu masuk ada di sebelah kanan, yakni sebelah selatan pintu gerbang, dan sebelah utara pintu gerbang. Di depan pintu gerbang ada belasan penjual kue-kue. Ini berada di depan persis pintu gerbang. Ini ada penjual. Oke, kita memasuki pintu gerbang, pintu masuk di destinasi wisata Gua Akbar. Ya, ini masuk, kita masuk. Oke, kita memasuki lorong pintu gerbang. Oh, ini kita ketemu dulu. Assalamualaikum, Pak. Oke, Bapak siapa ya? Ahmad. Pak Ahmad, petugas Wisata. Petugas apa ini? Karcis ya? Enggak, tiketnya sebelah sana. Oh, tiketnya sana. Ya. Oh, tiketnya beli di sana, Pak ya? Oh, loket sana. Oke. Oh, lah nih. Ya, tiketnya Oke. kalau beli di sana. Di sana bagian pintu masuk sebelah selatan. Ini dengan masih untuk apa? Penerima tiket gitu ya, Pak? Oke. Oke, Pak ya. Saya akan masuk. Oh iya, saya mau nanya tiketnya berapa, Pak? Tiketnya kalau hari libur itu Sabtu Minggu itu 10.000 untuk dewasa. Oh gitu. Anak-anak 7.000. 7.000 ya. Kalau hari biasa dewasa 8.000, anak-anak 6.000. Oke. Itu dari Pak Ahmad. Cukup jelas. Oke, kita masuk ke pintu lorong. Oh, ini sudah ada relief Pak ya. Lukisan-lukisan yang sudah berada di dinding. Oh, ini pintu masuk pun kita sudah disambut relief lukisan yang merupakan cerita sejarah dari Bumi Tuban, Bumi Ronggolawe, Bumi Para Wali. Nah, ini kita di pintu masuk, pintu gerbang sudah ada lukisan relief. Ini ketika Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban oleh Sang Ramawijaya, Raden Wijaya Majapahit, Kerajaan Majapahit. Ini cerita dari Ronggolawe. Ini tentara Ronggolawe yang memberangus pasukan Tartar. Ketika pasukan Tartar menagih janji untuk meminta hadiah para putri dari Kediri. Dikhawatirkan akan menguasai Jawa
maka pasukan Tartar diberangus lebih duluan oleh Mojopahit yang termasuk digagas oleh Ronggolawe berserta pasukannya. Ini berikut lukisan-lukisan yang cukup bagus. Ini sepanjang jalan pintu masuk, relief-relief ini disuguhkan kepada para penikmat wisata Gua Akbar. Ini sepertinya kisah Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga yang cukup melegenda di bumi Ronggolawe. Ini kisah Raden Syahid yang dikonon diceritakan di mudanya gemar merampok kala muda. Nah, ini cukup menarik juga. Ini seperti kisah Kanjeng Sunan Kalijaga sudah menaklukkan para pembegal. Nah, ini kisah Sunan Kalijaga mengajar santrinya. Nah, ini cerita yang cukup melegenda di kawasan Tuban dan sekitarnya, yakni Raden Syahid yang nantinya dikenal khalayak umum sebagai Sunan Kalijaga saat bertapa menunggui tongkat atau tekennya Kanjeng Sunan Bonang. Ini para wali berdakwah di Keraton Majapahit. Ini rupanya ini persatuan para wali tersebut. Ini ada sedikit keterangan manunggalnya ulama-ulama dan umaro. Ya, ini para orang-orang yang berilmu, orang alim dan pemerintah. Ini digambarkan oleh relief di atas. Ini di prasasti semacam ditulis. Nah, ini berada di pintu masuk, pintu gerbang Gua Akbar. Di atasnya ini pohon buah anggur. Sayangnya ini belum masa buah. Ini di atasnya buah anggur. Tadi cukup masuk, cukup berhawa sejuk. Jadi tidak terlalu panas. Ini oke, sudah memasuki areal Gua Akbar yang cukup luas. Gua Akbar, peta wisata Gua Akbar. Ini kita sudah menjumpai peta wisatanya. Oke, kita memasuki langsung di Gua Akbarnya. Tapi di depan Gua Akbar ada semacam balai-balai, mungkin untuk istirahat. Nah, ini kita masuk gua. Oke, kita masuk di tujuan objek wisata Gua Akbar. Ini ada tangga menurun yang diberi pegangan kanan kirinya besi monel. Nah, ini gambaran di bawah sana ya, yang cukup eksotik. Ini di atasnya ada semacam cungkup. Ya, ini tembus langit, sinar matahari.
Ini cungkupnya, dan di bawah sana tikungan-tikungan tangga yang memasuki Gua Akbar. Oke, kita langsung mengeksplor pelan-pelan memasuki tangga-tangga turun di di tempat wisata kita, yakni Gua Akbar. Oh, ini kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak kenalan Pak ya. Bapak siapa nih? Bapak Sugiarto. Bapak Sugiarto. Oh iya. Rupanya petugas sini ya, Bapak Sugiarto ya? Iya, Pak. Oh, sebagai apa, Pak? Saya sebagai pemandu. Oh, pemandu. Oke, juga, Bapak Sugiarto pemandu. Oke, ini ke depan. Monggo Bapak membantu para netizen kami untuk supaya menjelaskan secara ya lumayan detail lah ya, Pak ya. Oke, kita dibantu oleh Bapak Ahmad Pak ya tadi ya? Sugiarto. Bapak Sugiarto yang tadi, Pak Ahmad depan tadi. Pak Sugiarto untuk nanti sebagai pemandu. Oke Pak Sugiarto, sebelumnya saya minta terima kasih Pak ya. Iya. Oke, monggo Pak Sugiarto sebagai pemandu mencoba menjelaskan satu persatu item dari destinasi Gua Akbar ini. Nyun sewu Pak. Wah, ini pertama sudah luar biasa. Gua tanpa indah. Ini kita di bawah sana ada air. Nah, itu airnya. Oh, ini itu atap di atas sana. Atap cungkupnya. Nah, ini monggo Pak Sugiarto. Di awal mana dulu yang mulai dijelaskan, Pak? Ya, jadi Ya. saya terangkan. Oke. Jadi dari pintu masuk ke pintu keluar ya. Oke. Sejarah tentang Gua Akbar. Ya. Oke. Jadi dulu memang sudah lama sekali gua ini diketahui sama warga atau penduduk sini. Tapi pada waktu dulu gua ini memang ditelantarkan dan dulu tidak dilestarikan sama warga atau penduduk sini ya. Jadi gua ini dulu memang dipakai tempat pembuangan sampah. Jadi sudah lama sekali gua ini diketahui warga atau penduduk sini, tapi pada waktu dulu gua ini memang tidak dilestarikan. Nah, jadi mulai dijadikan objek pariwisata Gua Akbar ini mulai pada tahun 1996. 1996 Pak ya, mulai dikenal ya. 1996, iya. Iya. Oke. Tapi sudah lama Bapak ya diketahui sama warga atau penduduk sini, Oh, iya. tapi dulunya memang ditelantarkan. Oh gitu ya. Jadi Oke. Gua Akbar ini mulai diresmikan pada tahun 1998 ya, Iya. oleh Bapak Basuki Sudirman. Oh iya, Pak Sudirman Pak ya. Pak Gubernur Jawa Timur dulu. Gubernur Jawa Timur Oke. pada waktu dulu. Oke. Nah, jadi ini memang dulu inisiatifnya Bapak Bupati Tuban pada waktu dulu Bapak Haji Hindarto Oh ya, Pak Indarto. yang Oh punya iya. inisiatif Iya. untuk menjadikan tempat ini sebagai objek. Destinasi wisata, Iya, tempat wisata. wisata. Oke. Jadi dulunya bukan Gua Akbar ya, tapi dulu tempat ini diberi nama Luweng Ombo Bapak. Luweng, Luweng Ombo. luweng ngomboy maksudnya apa, Pak? Jadi luweng itu lobang. Oh, lubang yang lebar gitu, Pak ya. Iya, jadi Luweng ombo maksudnya lubang yang sangat besar. lebar gitu, Pak ya. Iya. Oh iya, terus akhirnya Jadi mulai dijadikan objek pariwisata itu pada tahun 96 dan diberi nama Gua Akbar. Gua Akbar 96, Pak ya. 96. Jadi Gua Akbar ini dari pintu masuk ke pintu keluar panjang kurang lebihnya 1.200 meter Bapak ya. Oh, 1,2 kilo, Pak ya. Ya, 1,2. Iya. Jadi kenapa diberi nama Gua Akbar? Karena ada beberapa versi Bapak. Iya. Ya, jadi yang pertama gua ini terletak di Dusun Ngabar. Ngabar, Pak ya. Iya. Oh, ini dusun Ngabar, Pak. Dusun Ngabar. Masuk desa mana atau kelurahan mana? Kalau desanya Desa Gedung Ombo, Jadi dusun Ngabar, kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nggih. Oh, gitu, Pak ya. Jadi yang versi yang kedua di pintu masuk Bapak, di pintu masuk di sebelah kiri itu ada pohon yang namanya pohon abar. Jadi Mana? pohonnya. Oh, itu. Ya. Itu pohon Abar. Akbar, Pak. Ngabar tak Akbar, Pak? Pohon abar, Pak. Pohon abar gitu ya. Iya. Makanya guanya disebut Gua Akbar. Akbar. Oh, gitu, Pak. Dan versi yang terakhir, Oh ya. memang gua ini juga sangat besar. Oh, gitu, Pak ya. Tergolong besar, Pak ya. Besar. Nyun sewu ya. Ini kita sementara kita tampakkan dulu, Pak. Nah, ini biar netizen tahu inilah eksotiknya Gua Akbar. Masya Allah, luar biasa. Ini para netizen channel YouTube Nanji Santara bisa melihat ini masih
di lantai bawah. Lantai maksudnya lantai atas. Ini berada di Cungkup yang kelihatan langit-langitnya sana. Terus ini sudah mulai memasuki pintu gerbang utama dari Gua Akbar ini. Oke Pak, bisa dilanjut? Ya. Oke. Jadi Gua Akbar ini mulai dari pintu masuk ke pintu keluar kurang lebih ada 18 titik. 8 titik Pak ya. Jadi Nah ini ada- sudah mulai 1 titik belum Pak di Jadi sini? ini Pak di depan ini ada 1 titik atau Oh sebentar Pak ya, satu nama, per titik Pak, per titik Pak ya, nanti dijelaskan ya. Oke sebentar Pak, saya tamak explore ini dulu. Oh ini harap lewat jalur yang ada, sesuai jalur yang ada. Oke. Ini nyun sewu. Ini luar biasa estetiknya dari Gua Akbar. Ini stalaktit, stalagmit yang menonjol asli, bukan buatan. Ini dari pintu masuk tadi. Ini jembatannya cukup bagus ya, dari monel dan ditata sudah menarik. Di bawah sana ada air. Nah, ini jembatannya. Nah, ini gua-gua yang atap guanya yang cukup asli. Oke Pak, mari ke titik pertama. Jadi titik Oke. yang pertama atau Oh, iya. di pintu masuk itu ada beberapa nama ya, 17 atau 18 nama. Jadi ini nama yang pertama atau Iya. titik yang pertama, Bapak. Ini Pak ya. Oh, ini titik pertama ini. Jadi ini memang dikasih Pertapaan Andong Tumapa. ya. Andong atau Inggil Tumapa tempat duduk adalah tempat duduk untuk bertapa yang menggantung di atas di tempat yang tinggi. Histori sebagai tempat pertapaan Sunan Bejagung yang mempunyai nama asli Syed Abdul Asy'ari, penyebar agama Islam di Jawa sebelah sebelum Wali Songo. Dalam rangka untuk memenuhi permintaan Bupati Tuban pada waktu itu untuk mohon petunjuk pada Tuhan dalam menghadapi serangan musuh. Ini titik pertama Pak ya. Ya, Coba dijelaskan Pak. Jadi ini titik yang pertama yang dinamakan pertapaan Andong Tumapa. Jadi pertapaan yang menggantung di atas, Pak. Ini Iya. seperti sebuah kursi jadi di atas Iya. ini, Pak. Pak. Tempatnya. Oke, kita lihat tunjuk dari Bapak Sugiarto. Di mana Pak? Di sini Bapak ya. Kalau dilihat dari sini Coba. lebih jelas. Jadi Oh, ini gitu, Pak ya? seperti tempat duduk. Oh ini. Ini seperti tempat duduk kursi yang dipakai pertapa Syekh Abdullah Asy'ari Pak ya. Jadi penyebar agama Islam Oke, masuk sebelum Wali pertama. Songo, ya. Oh. Di sini Pak ya, titik pertama Pak ya. Mana Pak? Sebentar Pak, sebentar Pak. Sebentar ya. Ntar netizen biar agak jelas. Mana Pak? Bisa naik Pak ya. Oke, Bapak bisa bantu mengambil gambar, bisa masuk Pak. Kalau iya. Ya, titik yang tepat pada sasaran yakni tempat bertapanya. Itulah yang ditunjukkan oleh Bapak Sugiarto, tempat. Jadi inilah yang dinamakan pertapaan Andong Tumapa ya. Jadi pertapaan yang menggantung di atas. Jadi di depan kita ini ada sebuah tempat seperti tempat duduk, seperti sebuah kursi ya. Nah, jadi ini ya, di sebelah sini itu tempat duduknya. Ya, Pak. Saya diambil gambarnya Pak. Ini netizen ini berada di titik awal Pak ya. Titik pertama yang ditunjukkan oleh kayak tadi, petunjuk tadi, yakni pada titik awal Pak ya, dinamakan Pertapaan Andong Tumapa. Pertapaan Andong Tumapa. Oke Pak, kita ekspor lagi. Oh ini Bapak Sugiarto yang telah menunjukkan. Di titik pertama ini masih tampak lorong yang di atas sana. Oke, kita menuju ke titik per titik bersama Pak Sugiarto. Lah ini kita di atas, di bawah sana air. Ini luar biasa para netizen. Kita ambilkan gambar di seputar. Di atas ini atap goa asli tanpa buatan, atap goa. Ini mari kita ikuti. Di sebelah kanan ini Bapak. Sebelah kanan ini ada ya. yang dinamakan sumber Tirta Amerta. Jadi ini titik yang kedua ya. Oh, titik kedua ini Pak ya. Sendang Tirta Amerta Ya. adalah kolam ini apa itu Pak? Oke.
Ini Pak ya, Sendang Tirta Amerta. Dijelaskan Jadi bisa? kenapa dinamakan Sendang Tirta Amerta Iya. atau sumber Tirta Amerta itu air kehidupan Oh, air ya. kehidupan Pak. Jadi maksudnya airnya bukan hidup kalau Hmm. menurut dari buku yang saya pelajari, Iya. yang dinamakan sumber Tirta Amerta ini air kehidupan. Bahwasanya dulu memang sebelum dijadikan objek pariwisata, warga atau penduduk di sini itu dulu tidak seberapa ada kegiatan Bapak ya. Hmm. Jadi mulai dijadikan objek pariwisata ini memang warga atau penduduk sini itu banyak kegiatan seperti di atas tadi PKL kan Bapak. Iya. Jadi maksudnya itu kehidupan atau penghasilannya semenjak tempat ini dijadikan objek pariwisata. Oh, gitu Pak Jadi ya, seperti sumber itu. Makanya di sini penghidupan. ada sebuah sumber yang dinamakan sumber Sumber Tirta penghidupan. Oh, gitu Amerta ya. ya atau air kehidupan. Oke, oke. Di titik kedua Pak ya, itu Pak ya. Oke, kita ini ada titik Jadi lagi. ini titik yang ketiga Ini di titik. sebelah kiri ya. Oh iya ini. Sana Pak ya. Ya ini yang dinamakan Lorong. lorong hawa samudra. Iya. Dijelaskan nggak bisa? Jadi lorong hawa samudra ini lorong yang tembus ke laut. Oh, tembus mana Pak yang tembus laut? Nah, jadi ini Pak, ini masuk Oh, itu ya. lurus ya. Oh, sampai Memang- tembus laut sana. Jadi dulu pernah ditelusuri seseorang yang pernah meditasi di Oh, sini, ternyata tempat ini sampai ke laut Pak ya. laut. Makanya tempat Oh, ini diberi nama lorong hawa samudra. oh, lorong hawa samudra, hawa tembus samudra laut. Ada lorong yang memanjang kurang lebih 1 kilometer ke utara hingga tembus bawah laut ya. Oh ya, histori. Menurut hasil penelitian di dalam lorong tersebut pernah ditemukan tanah bercampur ijuk sehingga diduga dulu dipakai tempat penyimpanan harta karun. Oh, sana Pak ya. Oh iya, sampai Jadi lorong di laut. sebelah kiri Oke. ada ruangan di sebelah kiri. Oh, ini goa-goanya ya. Ini dindingnya diberi lampu. Ini atap, dinding atap. Lah ini dinding sebelah. Terus ini di bawah, ini air. Oke, cukup eksotik para netizen di Nusantara. Oke, kita memasuki ke titik per titik bersama Pak Sugiarto Pak ya. Pak Sugiarto, pemandu dari Gua Akbar ini. Oh ini luar biasa ini. Nah, ini sebentar Pak, tak ngambil fenomena gambar di seputar titik yang ketiga Pak ini ya. Titik ketiga. Ini masih bersama Pak Sugiarto dipandu memasuki gua yang cukup legendaris, yakni Gua Akbar. Oh ini semacam undak-undakan naik Pak ini ya. Iya, jadi ini memang bikinan Pak buatan ya. Oh buatan ya ini ya. Ini buatan untuk bisa naik di atas dan bisa menikmati air di bawah sana. Oh ini buatan. Oke, kita masuki lorong-lorong di gua ini. Ini stalaktit, stalagmit. Gua Akbar cukup estetis, cukup menakjubkan. Gua Akbar, gua yang dimiliki oleh warga Tuban, bumi Tuban, bumi Ronggolawe, bumi para wali. Ini wah eksotik sekali. Nah, kita memasuki ya ini. Wah luar biasa ini. Ini sebenarnya Pak. Iya. Ini dulu juga tertutup kan. Ini diambil batunya untuk dipakai untuk jalur Oh, pintu masuk ya. oh, dulu tertutup aja ini. Iya. Ini sudah dibuka. Jadi memang diambil batunya untuk dipakai jalur pintu masuk. Oh iya, dijebol Pak ini ya. Iya. Ini jebol menjadi pintu masuk juga. Oke, pelan-pelan karena kondisi jalan licin. Ini kalau hujan memang gini Pak, apa Iya, memang kalau seterusnya musim- begini? Kalau musim hujan memang kondisi lantai Basah gitu Pak ya? basah. Tapi kalau enggak penghujan enggak Pak ya? Kering Bapak ya. Oh, Memang kering. Oh, ada iya, iya. satu dua yang netes cuma gitu aja. Oh gitu ya. Iya, ini kalau penghujan memang basah seperti gua kemarin. Oke, sebentar Pak, ini tak mengeksplor. Ya, ini di lingkungan sebelum memasuki titik keempat Pak ya. Iya. Ini saya tunjukkan ini atap lampu, atap gua yang disinari lampu dan dinding-dindingnya cukup indah ini. Nah, ini silahkan menikmati para netizen
dinding-dinding gua yang cukup eksotis. Nah, ini di bawah sana air Pak ya, Ini kosong Pak, nggak ada. kosong ya. Nah, ini lekuk-lekuk dindingnya yang cukup menakjubkan. Jadi di depan ini Pak, Oh ini ya. titik yang keempat Oh, ini titik yang keempat Pak ya. Ya yang ini dinamakan Pendopo Songgolangit. pendopo songgol. Pendoponya mana Pak? Itu Pak ya. Jadi yang dinamakan Pendopo Songgolangit bukan Oke. di sebelah sini Bapak, Bukan. tapi di sebelah kanan kita ini. Ya. Oh, ini Pak ya. Ya. Itu Pak ya. Ini pendoponya ya. Oh, itu sinar lampunya dari Pak Sugiarto, pendoponya ini Pak ya. Ya, jadi Oke, di sini ya. gimana Pak pendopo ya? Ya, jadi ya, yang dinamakan Pendopo Songgolangit itu di sebelah kanan kita ini. Kenapa dinamakan Pendopo Songgolangit? Karena dulunya sebelum dijadikan objek pariwisata, di sini itu ada lubang yang Mana dulu lubangnya? cahaya bisa masuk ke bawah. Oh, ini ada Ya. lubangnya. Oh, Ah, di atas makanya sana ya. di sini diberi nama Pendopo Songgolangit dan Oh, ini Pak ya. kita bebas dan luas untuk melihat ke atas, melihat langit karena di sini ada lubang. Hmm. Tapi sekarang ditutup kan Pak, Oh, karena di atas ini sudah dibangun pasar baru. Oh, di atas Tuban. pasar baru ini. Iya. Oh, para Jadi, netizen, ya, mulai dari ini dulunya namanya pendopo apa Pak? Ini pendopo Pendopo Songgolangit. Songgolangit Ya, karena bisa menembus langit. langit lewat ini sorot lampu Pak Sugiarto ini. Jadi ini Nah, ada karena lubang. sekarang ini posisi berada di bawah Pasar Baru Tuban, ya Pak ya. Ya, betul. Oleh karena itu Lorong ini. lorong yang tembus langit tadi ditutup. Karena tepat di bawah Pasar Baru Kota Tuban. Oke Pak ya, monggo. Oh ini pendopo Songgolangit. Nah, oke, kita memasuki ini temaramnya lampu. Oke, kita ikuti Pak Sugiarto untuk memandu kita. Nah, ini lorongnya cukup bagus ini. Oh, ini silakan yang penasaran para netizen menikmati Goa Akbar di belakang Pasar Baru Kota Tuban, Jawa Timur. Ini lorong demi lorong kita ikuti. Pak Sugiarto membantu kita untuk memandu. Oke, ini luar biasa ini. Ntar pelan-pelan karena sambil menikmati ya. Oke, ini lekuk ke kanan, nikung ke kanan. Oke Pak, ini ada yang nikung ke kanan, ada yang nikung ke kiri. Ini dijelaskan Pak. Jadi dulunya Yeah. Pak dari sini. Ya dari Kita sini Pak. dulu langsung belok di sebelah kanan kan. Oh dulunya. Ini ada pintu ini. Oh Depan. dulunya ini sebelah kanan sono Pak ya. Ya. Terus sekarang Sekarang ada kita dialihkan untuk lewat di sebelah kiri, karena di sebelah kiri ini jalur tambahan Bapak. oh jalur tambahan ini Jadi Pak. kita lebih muter nanti ke sana ya. Oh muter lagi Pak ya. Nanti bisa ke sini juga. Lewat di depan Oke oke oke. Ini kita muter kiri. Ini jalur perluasan baru Pak ya ini. ya, memang sudah lama Bapak. Sudah lama ya. Ya. Oh ini keluar exit. Ini ke pintu ngiri. Jalur yang dulunya dijebol, dipakai jalur baru. Ini guanya oh cukup menakjubkan ini. Ini masuk lorong. Wah, luas sekali ini. Ya. Pelan-pelan para netizen karena kondisi licin. Tapi kalau kemarau tidak seberapa licinnya. Ini sebentar Pak, ini sebentar Pak. Nah ini para netizen, ini asli. Sebut keras. Tidak mudah rontok. Oh. Ini cukup kuat para netizen. Jadi ini asli. Usianya mungkin ribuan tahun, entah jutaan tahun, wallahu alam. Kita tidak tahu, yang jelas ini sudah ditemukan pada tahun 1996 Pak ya. Jadi mulai dijadikan objek pariwisata pada tahun 96 Pak. Oh 96 Pak ya. Tapi memang sudah lama sekali Oh, iya. ini diketahui. Oh iya iya. Seperti tadi ini ya, ini cukup kuat. Jadi cukup kuat ini, tidak mudah rampal. Jadi gua ini insya Allah cukup tangguh. Dan memang usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas alami ini.
gua alami yang cukup kokoh. Ya gini demikian ini kondisinya. Oke Pak, monggo dijelaskan lagi. Ya. Jadi kalau mulai dari sini Bapak, kalau Iya. kita berada di atas, posisi kita sekarang ada di tengah-tengah pasar. Oke, Ya. ini di atas sini ya. Di atas ini kita posisi berada di tengah-tengah pasar baru Kota Tuban. Oh, Masya Allah, ini kita berada di bawah pasar baru. Seandainya Tapi kita di di, atas ya. iya, Kita di iya. tengah-tengah, Bapak. Ya, ini di tengah-tengah. Ini kita berada di dalamnya bawah pasar baru Kota Tuban adalah Gua Akbar ini. Oh, ini Masya Allah luar biasa ini. Luar biasa. Silakan menikmati para netizen datang di Kota Tuban. Nah, kalau di atas ini Bapak, ini ada suatu pondasi atau bangunan pasar baru Tuban. Oh ini ya. Jadi ini pondasi ya. Oh ini kelihatan pondasi pasar baru Tuban. Ini tepatnya di mana ini Pak? Ya, Di ini belakang atau tengah-tengah atau? di tengah-tengah. Kalau Oh tengah-tengah ini ya. kalau tidak salah Bapak, ini Iya. posisinya dipakai jualan sayur-sayuran seperti itu. Oh di tengah itu ya. Para netizen gua ini terlihat tampak di atasnya sudah merupakan cor buatan. Yakni tepat berada di tengah-tengah pasar baru Kota Tuban. Kalau tidak salah ini tepat untuk jualan sayuran. Iya Pak ya. Dan ini dicor karena ya kalau Anda dicor bisa sayurnya masuk pada gua ini. Ya, oke. Bapak, tempat ini Iya. dipakai untuk pembuangan sampah. Kan? Oh, sini Pak ya. Iya. Oh, ini yang tempat pembuangan sampah Pak dulu ya. Jadi dulu memang tidak dilestarikan. Oh iya iya. Jadi di atas ini tadi juga ada beberapa lubang Bapak. Iya. Memang dijebol dipakai ventilasi udara. Oh, gitu Pak ya. Memang sengaja dijebol ya. Ditunjukkan bisa Pak ya. Oh, ini Pak ya. Ini baunya. Bentar Pak. Bau tempatnya sini ya. Bentar. Oh, inilah cor. Iya Pak ya. Iya. Beton cor di atas pasar sana. Oh, Masya Allah. Berarti gua ini tepat berada di bawah pasar Kota Tuban, pasar baru Kota Tuban. Ini Pak, ini ceritanya gimana ini Pak? Nah, jadi ini memang dijebol Bapak ya. Yeah. Ini dipakai ventilasi udara, sirkulasi udaranya. Oh, ini memang dipakai sirkulasi. Terus ini sampai ke atas ada enggak Pak? Kan lubang ini mestinya tidak boleh dibiarkan. Nah, jadi memang Bapak ini ke atas ini dikasih apa kayak tutup gitu kan. Oh gitu ya. Cuma yang di atasnya masih ada udara yang bisa keluar. Itu ya. Cerobong istilah ya, dibuatkan Iya. cerobong ya. Oke, ini di atasnya sana dibikin cerobong untuk ventilasi udara di gua ini. Oh, ini saudara-saudara. Ini betonnya cukup besar. Oke. Oke, kita ikuti Pak Giarto pelan-pelan karena licin. Iya. Pelan Pak, pelan-pelan Pak ini. Ya, terus gimana Pak? Ada dua ventilasi ya. Ya. Ada. Oh, ini ventilasi juga. Sini, ya. Yang sebelah sana dan sebelah sini Pak ya. Iya, Dua ventilasi Pak ya. iya. Oh iya ini. Untuk apa? Ya keluar masuk udara ke gua ini Pak ya. Iya. Oke. Oh ini lorongnya sahabat netizen Nadi Nusantara. Ini tadi tangganya, ini dinding-dindingnya cukup lumayan indah, eksotik. Oh, ini lampu Pak ya? Iya. Kalau oke. Oh itu lubang-lubang saudara-saudara, para netizen. Silakan menikmati indahnya panorama Gua Akbar yang hanya dimiliki warga Tuban. Oh ini cukup menarik ini. Kita lihat lorong-lorongnya para netizen. Lorong-lorongnya. Oke. Oh ini cukup bagus. Oke kita ikuti berlanjut dengan Pak Sugiarto untuk memandu kita. Oke. Ini stalaktit yang dipegang Pak Sugiarto ini. Asli. Oke saudara-saudara. Sahabat netizen. Ini keaslian. Nah, ini contoh kokohnya stalaktit.
Oh, ini bukan buatan, asli. Ini kuat sekali saya. Saya pukul cukup kuat, tapi memang kokoh. Ini yang bagian rawan ya, tapi ini cukup kokoh. Berarti gua ini gua asli dan memang benar-benar cukup kokoh menyangga ruangan-ruangan gua ini. Nah, ini luar biasa ini. Jangan khawatir, punya kekhawatiran bagaimana, tapi gua ini sudah berumur mungkin ribuan atau jutaan tahun, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas gua ini asli. Oke Pak, perlu dijelaskan Pak Giarto memandu kita. Oke, monggo. Jadi memang ya Iya, kalau menurut orang-orang dulu oke. memang tempat ini juga dipakai istilah meditasi, Oh, tempat meditasi. pertapaan Bertapa ya. Pak ya. Iya. Jadi memang ada beberapa orang yang dulunya pernah meditasi di sini. Hmm. Makanya tadi di sana tadi ada yang dinamakan lorong hawa samudra. Oh, samudra. Jadi dulu pernah dipakai untuk meditasi juga. Makanya lorong itu diberi nama lorong hawa samudra yang Hawa pernah samudra. ditelusuri seseorang yang pernah Iya. bersembunyi atau meditasi di sini. Hmm. Nah, kalau di sebelah kanan ini tadi, ini pintu masuk tadi kan Bapak. Dan tadi dari sana langsung belok sebelah kiri. Oh gini ya, ya. Oke. Terus, oh ini menuju kemana ini? Ini langsung menuju ke sana keluar nih arah keluar. Ini keluar ya. Iya. Terus Pak Giarto mau mengarahkan kita kemana lagi? Langsung lurus saja Pak. Oh gitu ya. Ini masih jauh, ini belum ada separuh kita jalan. Oh belum ada separuh. Sahabat netizen Nadi Nusantara, kita belum berada di separuhnya luas panjang gua ini. Ini Pak Sugiarto menjelaskan. Oke, wah ini luar biasa, ini coba eksotik. Sahabat netizen, silakan jika penasaran rame-rame datang di Gua Akbar. Ternyata menyimpan keindahan-keindahan di perut bumi ini. Oh, ini saudara-saudara, kita masih dipandu oleh Pak Sugiarto, petugas dari Gua Akbar ini untuk memandu kita. Alhamdulillah. Ini jika penasaran, sahabat netizen, silakan datang beramai-ramai menikmati. Oh ya, ini tunggu beberapa tangga. Pelan-pelan para netizen. Jadi di depan ini tadi Pak yang saya jelaskan atau Iya. yang saya terangkan di sebelah sana tadi. Iya. Ya, ini yang dinamakan pendopo Songgolangit. Oh, dia pendopo tadi Pak ya. Jadi pendopo itu ruangan Bapak ya. Oh, ini ruangan ya. Sebentar Pak ya, kita eksplor dulu Pak ya. Mulai di sini ya. Ini sahabat netizen Nusantara, inilah yang dinamakan pendopo apa Pak tadi? Pendopo Songgolangit. Pendopo Songgolangit. Ya, ini luas daripada pendopo Songgolangit tadi yang cukup lumayan luas juga. Ini kalau ditarik dari sini ada berapa meter Pak? Ke sana Pak, kurang lebih 20-an ya Pak ya? Iya. Kalau tarik dari tangga ini kurang lebih 20 meter. Makanya, oh ini ada tetesan air dari atas ini. Oh, ini ya. Ini yang lubangnya Bapak ya. Mana? Oh iya ini ada lubang. Ya ceritakan Pak lubangnya Pak. Jadi ini Pak ya. Iya. Makanya di sini diberi nama pendopo Songgolangit. Iya. Jadi kita bebas dan luas untuk melihat langit dulunya Bapak ya. Dan dulu cahaya juga bisa masuk ke bawah. Tapi sekarang tidak bisa Bapak karena di atas sekarang sudah dibangun pasar baru Tuban. Oh, jadi di gitu sana ya. ditutup kan. Ditutup Pak ya. Jadi cahaya sekarang tidak bisa masuk ke bawah. Gitu Pak ya. Tidak dipakai ventilasi juga. Iya. Oh iya itu. Wah, ini pendopo Songgolangit. Ini luas sekali ya, di antara kurang lebih ya diameter 20 cm. Ini yang kemana Pak? Oh iya tertutup Pak ya. Oh ini tertutup ya. Nah, sahabat netizen Nusantara. Oke. Kita sedang berada di pendopo Songgolangit ya. Di atas sana ada lubang tadi. Ini yang dipakai untuk menerawang langit Pak ya. Sinar matahari. Cuman sekarang sudah ditutup karena di atasnya adalah pasar. Oh ini diameter kurang lebih 20 meter.
Oke, kita sedang dipandu Pak Sugiarto lagi menuju ke titik-titik berikutnya. Ini sudah hampir separuh Pak ya ini Ya, kita. Kita sudah hampir di separuh perjalanan. jadi di depan kita di sebelah kiri, Pak, Oh ya ini ini. ada lorong ya. Di sebelah sini ada lorong. Oh ya sebentar Pak. Oh itu Pak ya. Ya, ini dengan sebelah kanannya masih ada lorongnya. Oh ya. Ada suatu ruangan. Iya terus. Jadi titik yang selanjutnya ini yang diberi nama lorong landa, Bapak. Oh lorong landak ini Pak. Jadi lorong landa itu dulunya sebelum dijadikan objek pariwisata, dulu tempat ini adalah tempat sarangnya binatang landa. Oh. Makanya tempat ini atau lorong ini diberi nama lorong landa. Hmm. Jadi seperti itu keterangannya. Iya. Nah, kita Ini bawah ini air apa tidak kering di Pak? tanah, Bapak. Tanah biasa ya. Oh tanah biasa. Oke. Jadi kita Oke. meneruskan perjalanan Oke. dan di depan kita, Iya. di sebelah kanan depan kita ini ada satu titik lagi, ada satu nama lagi yang diberi nama Bentar Pak. Selo Sardula. Mana Pak ini? Jadi ini titik Oh yang ini. selanjutnya. Iya. Ini titik berikutnya dinamakan Selo Sardula Pak ya. Selo itu batu, Sardula itu macan. Jadi Batu yang mirip dengan bentuknya mirip macan harimau. Oh, mana Pak? Oh itu Pak ya. Pak ya. Saya jelaskan. Dia. Di atas pang ini Pak, ini Oh. kepala kan Bapak. Oh Yang- iya mirip kepala Pak ya. Yang melengkung ke bawah ini kepala ya. Iya iya. Jadi ini badan ya. Hmm. Jadi ini kaki yang depan Bapak. Oh gitu Pak ya. Nah, ini Depan. kan leher ini ya. Iya. Ini kepalanya. Kepala di sebelah kanan Pak ya. Kan Iya. kanan sana ya. Nah, sini kepalanya ke bawah sini. Iya. Ini kaki Bapak. Kaki ya. yang depan. Jadi ini badan ya. Badan ya. Iya. Ini kaki yang belakang. Jadi ini bentuk ini ekornya Bapak. Ekor ya. Oh dari Jadi, total harimau Pak ya. Jadi batu yang mirip dengan Mirip harimau. macan. Oh iya. Iya. Kepalanya ke bawah. Kita silo lambe itu sebenarnya. Itu ada sayap speaker Pak ya. Iya. Di brief ya. Mana Pak itu Pak? Di Oh sana Pak ya. Lorong sana ya. Iya. Oh ya itu dikasih pengeras suara. Jadi untuk menghidupkan suasana. Oke ini di Selo Sardulo ya. Ini batu Sardulo itu macan. Batu yang mirip dengan harimau. Oke Pak. Kita melanjutkan eksplor kita bersama Bapak Pemandu Bapak Sugiarto dari pihak Gua Akbar. Nah ini ada titik lagi Pak ini. Enggak, ini cuma hanya sebatas ruangan saja Bapak. Oh ini sebentar Pak, tak eksplor Pak. Dilarang melompat pagar. Lah ini saudara netizen, sahabat netizen, itu seperti ada temaram lubang Pak ya. Ya, nanti. Oh gitu ya, nanti tembus sana Pak ya. Oke kita mengeksplor keliling ya. Ini lorong tadi yang kita lalui dari arah barat. Ini kita sedang menuju lorong berikutnya di titik berikutnya bersama Pak Sugiarto, pemandu kita. Oke. Wah, sudah luar biasa ini perkembangannya karena kanan kiri tangga diberi tangga yang cukup bagus, memanjakan kaki kita. Di kanan kiri tangga adalah pegangan tangan atau pagar monel, cukup indah dan rapi. Ini cukup digarap secara profesional oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Ini sebentar Pak, taman eksplor ini ada sejarahnya ini. Ya, jadi ini Oh ya Pak, ini. ini dulu pintu pertama kali sebelum dijadikan objek pariwisata. Oh ini Pak ya, lubang ini Pak ya. Iya, jadi ini kalau ke bawah ini bikinan Bapak ya. Oh bawah ini bikinan ya. Bikinan. Terus Jadi yang ini dulu pintunya di sini Pak ya. Dulu pintu pertama kali sebelum dijadikan objek pariwisata. Iya. Dan dulu warga atau penduduk sini kalau masuk keluar masuk dari tempat ini, dari pintu ini. Gitu. Dulunya Pak ya, Iya. sebelum Direhab atau sebelum Iya. dijadikan objek pariwisata. Ini memang merupakan tanah yang agak lapang, yang berdiameter kurang lebih 10 meter.
yang merupakan pintu masuk semenjak gua ini belum digarap secara profesional. Nah, ini caranya. Ini kita tadi dari pintu sana, sekarang kita menuju ke depan di beberapa titik lagi. Oke, jika musim penghujan ini agak hati-hati karena lembab dan sedikit becek. Tapi kalau kemarau kering bagus. Ini kita mengambil, ini ada lorong ke sana. Ini jalan pintas, Bapak. Jalan pintas menuju keluar. Oh, Kalau barangkali kadang-kadang ada orang pengunjung yang tidak kuat, bisa langsung lewat. oh gitu ya. Oh, ini disediakan apa ini? Jalan pintas apabila pengunjung yang tidak kuat atau semacam apa bisa lewat pintu darurat, pintu keluar ini. Ya. Dan ini pun kita masih belum ada di tengah-tengah, Pak ya. Iya. Oke. Oh, ini ada tulisannya dilarang melompat pagar. Jadi kita menuju ke titik-titik yang lain. Ya. Titik selanjutnya bersama Pak Sugiarto. Jadi di depan ini, ini Pak ada ya. ruangan. Luas Pak, cukup luas Pak ya. Diameter kira-kira 30 meter ini Pak. Kayak sepertinya ya, diameternya Pak. Ya kurang lebih ya. Ini kurang lebih ada diameternya 30 meter persegi. 30 meter diameter. Ini ada lorong yang ke sana. Itu lorong apa Pak? Jadi ini ada dua jalur. Dua jalur Pak ya. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Kiri ya, nah. Sana kanan yang gimana, ngiri kemana itu Pak? Nah, nanti itu kalau sebenarnya Bapak kita lewat di sebelah kanan juga bisa lebih cepat. Ngiri masih ada beberapa objek lagi di sebelah kanan kita ini nanti ditutup ini sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, supaya bisa mengiri lewat lihat objek-objek berikutnya gitu. Bisa melihat semuanya. Oh iya. Oke Pak, keseluruhan Pak. Oke, ini ruang apa namanya Pak ini? Ini yang dinamakan Pendopo Watu Lapa. Ini Pendopo Watu Lapa, para netizen. Ya cukup luas, diameter kurang lebih 30 meter. Dinamakan Pendopo Watu Lapa. Dan ada kipas anginnya ini, wire. Pendopo Watu Lapa itu Pak, dulu tempat ini tempat sarangnya kelelawar. Di atas ini. Di atas sana Pak ya? Iya. Nah, ini tempat sarangnya kelelawar dulu. Jadi dulu tempat sarangnya kelelawar. Makanya tempat ini diberi nama Pendopo Watu Lapa. Watu Lapa. Watu itu lapa itu apa Pak? Lapa itu seperti apa? Gitu ya. Ini cukup indah. Ada temaram lampu Pak ya di sana Pak ya? Ya. Itu temaram lampu ya di sana ya? Iya. Itu kan lampu kan? Lampu. Oh iya, ini lampu. Oke, kita lihat di Pendopo Watu Lapa. Ini kita melihat Pendopo Watu Lapa ini. Ya. Ini agak licin, sedikit basah karena penghujan. Nah, ini luasnya kira-kira berdiameter 30 meter. Oke. Kita berlanjut ke arah kiri, Pak. Bisa mengeksplor yang lebih luas kekayaan dari ada dua jalur. Iya, dua jalur ini yang ke sebelah kanan. Ya yang exit sebelah kanan, kalau ini exit sebelah kiri. Yang lebih memperbanyak khasanah Gua Akbar ini, Pak ya. Jadi di sebelah kiri ini masih ada beberapa titik lagi, ada beberapa objek lagi. Jadi seperti di depan kita ini Bapak, ini ada yang dinamakan apa ini? Prapen Empu Supa. Prapen Empu Supa Pak ya. Oh itu gimana ceritanya Pak? Ini sebentar Pak, tak eksplor dulu. Prapen Empu Supa artinya tempat perapian Pak ya. Perapian. Jadi Prapen Empu Supa adalah atu miring atau mana? Adalah atu miring dengan batu. Oh batu itu batu miring. Batu miring dengan batu perapian untuk membuat senjata milik Empu Supa batu ini Bapak di desa Dermawu, Kecamatan Semarang. Oke, jelaskan Pak. Jadi
yang dinamakan Perapian Empu Supa. Jadi Iya. tempat perapian untuk membuat senjata. Jadi batu miring ini mirip punya Empu Supa yang ada di daerah Tuban juga. Ini Pak ya. Ya. Oke Pak, jelaskan. Jadi ini tempat perapian. Kalau orang Jawa mengatakan itu seperti pandai besi, Bapak ya. Oh iya iya. Jadi ini Empu Supa. Jadi batu miring ini mirip punya Empu Supa yang ada di daerah Tuban juga. Hmm. Makanya batu ini diberi nama Perapian Empu Supa. Perapian Kalau di Empu sebelah Supa. kiri lagi, Bapak, ini Iya. masih ada titik lagi. Gitu Pak ya. Oke, kita explore lagi ke sana. Ya. Oke. Terus ini, oh ini anu Pak ya, jalan ini ya. Jalan itu ya. Oke. Oke, kita mengeksplor lagi sebelah kiri Pak ya. Sebelah kiri Perapian Empu Supa. Oke. Bukan, lain. Kalau ini yang Iya. dinamakan Perapian Empu Supa. Kalau Iya. di sini tadi batu ini yang dinamakan ini Perapian Empu Supa, Bapak. Ini Perapian Empu Paspen. Supa. Kalau ini apa? Paspen Kori Sinandi. Taspen, Kori Sinandi. Paspen, Kori Sinandi. Ya. Oke, kita naik sedikit tangga. Oke. Jadi yang dinamakan Paspen Kori Sinandi di sebelah kiri ini, Bapak. Pasepon Mbak ini Ya, tulisan. Paspon. Kori Sinandi. Pasepon berarti tempat semedi. Kori berarti pintu. Sinandi berarti rahasia atau tersembunyi gitu Pak ya. Iya. Ini Pak ya. Jadi di sebelah Oh, sini ini masih tuh. ada ruangannya, Pak, Oh gitu ya. Ruang pertapaan tadi Pak ya. buat pertapahan. Oh ini. Oke, kita lebih dekat lagi Pak ya. Kita masuk ke Ini buntu Pak ini Pak ya. ini. Oh, bentar Makanya bentar Pak. dinamakan Paspen Kori Sinandi. Jadi tempat Pasepon Kori Sinandi. Mana Pak ini Pak? tempat pertapaan yang tersembunyi atau yang disebut dengan pintu rahasia. Oh, ini para netizen. Kita memasuki di pertapaan. Oh, itu pertapaan. Cukup masuk, orang masuk. Terus lorong sana masih ada Pak? Masih, Pak, itu cuma ruangan, Pak. Berarti Ruangan ke sonanya kita masuk bisa. Kita masuk. sana masuk bisa? Ya, bisa. Mbok mah gitu ya. Tapi sering nggak dimasukin orang Pak? Jadi Oh ya. setiap hari, Bapak. Iya. Kalau memang dulu kan, Iya. dulu tempat ini dipakai sebuah meditasi atau tempat pertapaan, Bapak. Iya. Tapi sekarang nggak boleh. Oh, Tapi sekarang banyak dilarang. orang yang intinya ingin bermalam di sini, Oh, tapi gitu. tidak diperbolehkan. Nggak bolehkan ya. Jadi biasanya tempat ini hanya dipakai doa, tahlil atau wiridan. Di sini Pak ya, Sini, yang di dalam sini. Ya? Bapak, di dalam masuk. Oh, di sana di Masuk, sana. kita masuk aja, enggak apa-apa, Pak. Wah, ini Bapak bisa masuk aja. Saya bisa, jenengan bisa masuk. Saya ambil gambar di sini. Coba. Ini Bapak Sugiarto yang pemandu kita ini mencoba memasuki ya. Kalau ini alhamdulillah nyon sewu. Sebentar Pak. Oh, ini cukup luas juga Pak ya. Iya. Iya. Jadi ini ada sebuah tempat yang dinamakan Paspen Kori Sinandi. Jadi tempat pertapaan yang tersembunyi atau yang disebut dengan pintu rahasia. Jadi ini ruangannya. Ini pintu masuknya. Iya. Ini ada Bapak ya. Iya. Jadi di ruangan inilah yang dulu pernah dipakai meditasi atau tempat bersembunyi. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Itu luas Pak, jauh Pak. Sini Pak, hanya ruangan. Tidak apa-apa masuk, tidak apa. Bisa Bapak, bisa. Susah Pak, susah ya, baru susah Pak ini. Oh gitu. Iya, ya. Apa jenengan syuting aja, saya tunggu sini aja. Itu berapa meter Pak ke sananya? Kurang lebih 4 meteran Bapak. 4 meter tembus ya berarti ya? Ya, ini hanya ruangan saja. Buntu ya? Bapak ya. Oh, berupa ya, ruangan. Jangan eksplor Pak. Jadi ini kondisi di dalam pertapaan yang dinamakan Paspen Kori Sinandi. Jadi ini hanya sebuah ruangan, ya, ruangan yang tertutup. Jadi ini batu-batunya seperti ini, atapnya. Nah, kita langsung keluar. Kita menuju keluar aja. Ya itu tadi Bapak pemandu kita Pak Sugiarto dari apa ruangan apa Pak tadi? Pertapaan? Ruang apa? Pasepon Kori Sinandi. Pasepon Kori Sinandi. Ini Pak Sugiarto sudah keluar dari lorong pintunya. Ya. Nah ini kalau yang ini semacam apa teras gitu Pak ya untuk iya, pintu masuknya. Iya.
Nah, ini Pak Giarto keluar dari lorong pintu utama tadi. Oke, oke, kita explore berikutnya. Wah, luar biasa ini. Ini lingkup gua di depan Korisinande tadi. Ini ada tangga kecil dan suasana lantainya lembab juga. Oh, ini tadi. Ini sudah didesain. Oh, itu pintu sana. Oh, itu ada para wisatawan yang menikmati pintu Akbar juga. Gua Akbar juga. Oke, kita sekarang kemana, Pak? Ke beberapa titik lagi. Oke, ini kita diajak ke pemandu Pak Sugiarto untuk ke beberapa titik lagi. Ini kira-kira perjalanan sudah sampai separuh lebih Pak ya? Atau Sudah lebih separuh ini ya, Pak. oh iya, ini sudah lebih separuh. Ini kita lihat semacam terowongan. Nah, ini kita menuruni tangga lagi. Oh ini ruangan cukup luas juga ini di atas ini. Ini Pak. Ini ada apalagi Pak? Jadi ini titik yang Oh, titik selanjutnya lagi ya. yang diberi nama Apa ini Pak? gawang atau lorong mara bahaya. Oh, sebentar ya. Gawang Marabaya Pak atau lorong Marabaya. Bisa dijelaskan Pak? Jadi gawang atau lorong mara bahaya. Jadi gawang atau lorong yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Yang mana lorongnya Pak? Jadi ini lorongnya Bapak ini di Pak ya. sebelah sini ya. Oh gitu Pak ya. Jadi lorong ini tembus ke Gua Ngerong. Gua Ngerong. Rengel sana Bapak. Oh, ini tembus di Gua Ngerong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban juga. Tuban, ya. Kira-kira berapa kilo Pak dari sini? Jadi Rengel? kurang Ngerong. lebihnya sekitar 55 kiloan Bapak. Ini ya. Tembus sampai di Ngerong berjarak 55 kurang lebih kilometer dari lorong ini. Jadi ini bisa tembus ke sana. Di bawah Gua Akbar ini ada sungai kecil yang satu aliran dengan Gua Ngerong Bapak. Oh ini Pak ya. Ya, jadi di bawah sini. Nah, ini karena di sini Bapak ya. Kita masuk lorong ini Pak. Lorong itu ya. Kita ke bawah kurang lebihnya 17 meter atau berapa itu. Ya. Di bawah itu ada sungai kecil. Sampai di Ngerong sana Pak ya. Jadi disorot lagi Pak. Disorot lagi coba biar agak. Oh itu lorongnya. Sahabat Nadiyin Nusantara. Itu lorongnya tembus sampai pada sungai Pak ya. Iya. Ke bawahnya ini. Ke bawahnya ada sungai. Kecil. Terus memasuki lorong sampai 55 km berada di Desa Ngerong, Kecamatan Rengel. Ya di Gua Ngerong. Ya sampai di Gua Ngerong, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 55 tembus. Iya. Bapak ya, iya, sejarahnya. Iya, sejarahnya. Lorong ini dulu pernah dipakai pelarian oleh Sunan Bonang dari kejaran tentara Sapokong atau Cina. Oh gitu. Ini Pak. Jadi menurut dari buku sejarahnya ini itu ya. Oh gitu ya. Di lorong ini pernah dipakai pelarian oleh Sunan Bonang dari kejaran tentara Cina. Menurut dari buku sejarahnya seperti itu ya. Iya. Oh gitu menurut sejarahnya. Seperti itu ya. Oke, yang lorongnya berjarak 55. Oh, ini di lorong yang lumayan sempit dan gelap. Oke, ini menaiki tangga yang tertata rapi juga. Yang naik. Nah ini atap. Oh ini berupa ruangan luas. Itu ada. Oh ini berupa luas. Sebentar Pak, tak explore dulu. Ini cukup luas para sahabat Nadiyin Nusantara. Oh ini cukup luas. Ini pintu masuk lorong tadi. Ini terus memasuki area yang cukup luas ini. Sekitar diameter kurang lebih 40 meter.
diameternya. Oke, ada apa gerangan di sini yang cukup luas? Bisa dijelaskan oleh Bapak pemandu kita, Pak Sugiarto. Monggo Pak Sugiarto. Kalau yang ruangan ini yang bernama Selo Gumelar. Oh ini Selo Gumelar. Oh, Selo itu batu, Gumelar itu apa Pak? Jadi dulunya Iya. kalau saya menurut dari buku sejarahnya dulu pernah pakai istirahatnya para wali seperti itu. Oh, ini iya. tempat Selo Gumelar yang berdiameter kurang lebih ya 50 meteran lah diameternya. Ini dulu tempat untuk apa? Bermusyawarahnya. Kalau musyawarah dan pertemuan Ada lagi. ada lagi. Ini Pak. hanya tempat istirahat Pak ya? Iya. Oh, ini hanya tempat istirahatnya. Kalau silsilah sejarahnya seperti itu, Pak. Oh iya sejarahnya. Jadi, silsilahnya sebelum Sunan Bonang mengetahui tempat ini, Iya. itu lebih dulu Beranda Lukajaya. Oh gitu. Lebih mengetahui duluan Pak ya sebelum Sunan Bonang. Oh iya. Nah, jadi menurut sejarahnya seperti itu karena beliau putra Adipati Tuban ya, Raden Said itu kan. Iya. Ya, jadi sebelum Sunan Bonang mengetahui ini lebih dulu Beranda Lukajaya. Kalau atas ini Pak, ini sudah ikut atas ini. Oh lorong. Bar, halaman bukan ikut pasar. Oh. Ini lubang tampak di atas itu sudah mengikuti areal Goa Akbar Pak ya? Tidak di area Pasar Baru Kota Tuban. Ini tampak lorong di atas sana. Oke, ini kita eksplor luasnya pelataran ini yang dulu tempat istirahat para wali. Oke Pak, kita ini keterangannya Pak bisa ya bisa Pak dijelaskan pendopo Selo Gumelar Pak ya. Oh ini pendopo Selo Gumelar itu tadi. Oke Pak, bisa dibaca Pak. Jadi ruangan ini dulunya beralaskan batu-batu yang tersebar secara rapi, bagaikan tertata Pak ya. Histori. Jadi historinya pernah digunakan sebagai tempat pertemuan istirahat para istri wali Pak sambil menunggu para wali rapat di ruang lain. Oke, jadi ini tempat beristirahatnya para istri wali-wali Allah ya. Di saat para wali Allah sedang bermusyawarah. Oke, ini tempat peristirahatannya. Tapi nanti kita lihat tempat musyawarahnya para wali. Oke, kita ikuti terus explore kita bersama Bapak Sugiarto sebagai pemandu kita. Oh, ini cukup eksotis saudara. Sahabat, ini cukup bagus. Ini memasuki ke titik-titik berikutnya. Oke. Nah, di sini kita lihatkan tangga-tangga yang meliuk-liuk. Mulai dari sana, terus ke bawah, terus sampai sana. Ini jalannya meliuk. Nah, terus belok lagi. Oke, di sana tampak wisatawan. Oke, Pak Giarto melanjutkan lagi menuju ke titik-titik berikutnya. Berapa Pak tak eksplornya Pak? Ini cukup bagus ini. Oh luar biasa ini. Ini ruangan yang cukup luas. Oh, seperti gedung raksasa kalau di sini. Oh, ini sampai berputar. Ya, di bawahnya kolam ini, Pak. Oh, ini ada kolam. Sahabat netizen, di bawah sana ada kolam. Dalam enggak Pak kolamnya, Pak itu, Pak? Enggak seberapa ya. Oh, gitu ya. Tapi bisa dipakai mandi enggak itu kira-kira? Oh, enggak bisa ya. Cuman itu kolam. Ya, kolam tidak bisa dipakai mandi. Oke, kita ikuti explore kita bersama Pak Sugiarto, pemandu kita dari Goa Akbar. Ya. Oke. Kita menuju ke arah kiri. Masih ada beberapa titik lagi. Oh, ini sahabat netizen Nahdi Nusantara,
Saya sering ditetesi air dari atas. Setetes, dua tetes. Jadi di sebelah kanan kita, Bapak, ya. Oh ya ini. Iya, Ini kanan ini ya. ada satu titik lagi yang diberi nama Selo Turonggo. Mana oh itu sorot itu arah sorot itu ya. Selo Jadi Turonggo. Selo kalau di sana tadi Selo Sardula. Sardula ya. Kalau ini Selo Turonggo. Turonggo itu kuda Pak ya. Kuda. Jadi batu yang mirip dengan kuda. Oh, Jadi itu ya. ini kepalanya Bapak Oh, ya. kepalanya ya. Ya. Nah, ini kaki yang depan belok melengkung di bawah. Iya. Oh iya Ya. iya iya. Jadi ini kalau dari sini Badannya, kaki badan kaki belakang. ya kaki yang belakang di sini. Jadi Oh, ini badannya ini ya. badannya iya iya iya. Selo Sardulo seperti itu. Di bawahnya kolam Pak ya itu. Jadi ini Pak, di sini sebenarnya ada sumbernya Bapak di sini. Oh, ini ada sumbernya Ada juga. mata air, ada Oke, sumbernya di ya. bawahnya ya. Yang dipasang pipa ya, Oh. digunakan di atas ya. Iya iya. Jadi memang Oh, itu memang diisi Pak airnya Pak. oh diisi ya ini. Sengaja diisi ya. Iya, sengaja diisi. Jadi di Iya bawahnya iya. ada sumbernya. Oke. Ini di bawah ada sumbernya. Jadi kolam. Di atasnya tadi Selo Sardulo. Selo Turonggo ya batu kuda. Oke. Kita ikuti. Oh iya ini ada. Oh iya di sini. Oke. Air mata air Benar. dari sini. Selo Kumambang. Maksudnya gimana Pak? Selo. Jadi Selo Kumambang itu batu yang mengapung Pak. Batu yang mengapung Pak ya. Ya. Jadi Oh ini semacam ada. Ini asli enggak buatan Pak. mana Pak? Kalau ini memang bikinan ini. Iya. Ya. Ini airnya ini loh. Airnya Air dari sumber. Ya. air dari sumber bawah. Air dari sumber Akbar. Air dari diminum enggak apa-apa ini Pak. Jadi air ini Pak, Iya. air ini yang sering diambil para pengunjung ini sampai ke luar Jawa. Gitu ya. Ya. Air Jadi ini memang kalau menurut pribadi saya jangan Iya. percaya sama air ini Bapak. Itu ya. Sama Allah. Oke oke. Nah, jadi air ini hanya sebagai perantara. Perantara oke. Jadi air ini sudah Pastilah. sampai kemana-mana air ini Iya. Bapak. Iya. Air ini sudah sampai kemana-mana. Tapi kalau diminum enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba di anu. Ya, jadi Nah, ini memang ini para netizen ini saya mencoba akan minum air ini. Rasanya kayak apa? Kita saksikan. Oh, para netizen airnya sejuk, segar dan bening. Kita coba lagi. Wah, punya rasa khas tersendiri. Bisa dicoba merasakan sendiri Pak netizen airnya. Kalau dipakai cuci muka bisa Pak ya? Tidak apa-apa ya? tidak apa-apa. Ya. Ini berarti air ini asli Pak ya? Asli air Bukan sumber dari sini asli. sumber dari Gua Akbar ya. Oke. Ini sahabat Nadi Nusantara, ini air asli dari sumber gua ini, bukan Betul. buatan. Cuman ini dibikinkan apa ini? Keran untuk supaya bisa direm dan dijalankan. Ya. Oke, para netizen, kita ikuti selanjutnya Bapak pemandu kita, Bapak Sugiarto. Oke, ini tadi para netizen airnya cukup sejuk dan nikmat. Oke, ini dinamakan apa Pak? Selo Kumambang. Semacam Selo Kumambang itu iya. batu yang mengapung ya. Mengapung. Maksudnya gimana Pak? Batu mengapung. Di sini ada batu Pak. Oh. Itu yang Di batunya sorong dalam ya, sana tidak Pak. nempel tanah ya. Oh. Mana Pak itu Pak? Ini Oh itu para netizen. ya. Di sorot sana ada batu yang tidak menempel tanah. Nah, jadi ini ya mengapung mengambang Pak istilahnya kayak Mengapung seperti ini ya. mengambang. Oh iya. Jadi sampai sana. Oh itu lorong kecil masuk ke sana. Bisa netizen untuk kalau penasaran
langsung ke Gua Akbar. Nanti ditunjukkan oleh Bapak Sugiarto, sang pemandu kita. Oh, ini Pak Sugiarto juga bercuci tangan di air tersebut. Diminum juga Pak Giarto. Saya minum, Pak. Oh, si minum juga Pak Giarto juga cuci muka di air tersebut. Segar. Gimana rasanya Pak? Mantap. Mantap juga sih. Oke, kita menuju ke titik-titik yang berikutnya. Ini kita eksplor dulu. Ini lorong yang kita lalui tadi. Ini lorong yang kita lalui tadi. Nah, sekarang menuju lorong-lorong yang akan kita lalui bersama Bapak Sugiarto pemandu kita. Oh ya, pelan-pelan. Ini tangganya licin ya. Oh, ini licin karena musim penghujan, lembab, dan sedikit-sedikit ada titik-titik air dari atas sana. Oke. Ini menuju lorong. Oh, ini pintunya. Pintu lorong cukup alami dan cukup indah ini. Sahabat netizen ini. Oh ya. Ini banyak titik-titik air yang berjatuhan dari dinding atas sana. Oke, ini kita mengikuti. Oke, pelan-pelan. Karena ini cukup licin dan tempat. Oh, ini tertutup, Pak. Ini tidak, Pak. Tidak tertutup. Jadi ini Jalan lagi, ada jalan lagi. jadi ini lorong yang menuju untuk keluar, menuju pintu keluar. Nah, ini apa Pak ini, Pak? Mana? Ini. Ini memang udah kasih besi, Pak, untuk jalan. Oh, gitu ya. Karena di bawah ini tidak ada lantainya ya. Oh, gitu. Ini hanya di anu aja untuk. Oh, ini menuju pintu keluar. Para netizen menuju pintu keluar. Ya, keluar exit. Oke, kita muter untuk semakin banyak mengeksplor dari kekayaan Gua Akbar ini. Sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk hamba-hambanya. Ini pintu lorong kecil. Menuju pintu keluar Pak ini Pak ya? Oh iya. Ini cukup asri dan alami. Oh sebentar Pak. Ini pintu-pintu yang kita lalui tadi. Nah ini memasuki menuju pintu keluar. Nah, bersama Pak Sugiarto. Ini ada titik sejarah Pak. Oh ini tadi ya. Oh ini pintu melingkar. Ini ke sono, terus berputar, akhirnya nyampe sini. Ini kita menuju ke depan lagi. Oke, Masya Allah luar biasa ini. Gua ini luar biasa. Terus ini ada sejarahnya Pak, yang ini Pak? Ada, Pak. Ya, oh, ada. Ini tadi yang Siloturonggo tadi. Oh, ini yang ini ya Pak ya. Ya, ini tadi yang Siloturonggo tadi yang tampak dari sana. Oke. Oke, kita. Oh ya. Kita dari sono terus berputar ke sana Pak ya. Putar ke sono terus muter ketemunya di pintu ini. Nah, pintu ini. Ini tadi yang kita ambil gambar dan keterangannya yakni Siloturonggo, Batu Kuda. Ya, jadi dari sana ya. Terus kita melingkar-lingkar, meliuk-liuk akhirnya sampai pintu ini, terus kita sedang menuju ke depan lagi bersama Bapak pemandu kita Pak Sugiarto. Oke, ini tampak bawah sana. Alhamdulillah cukup nikmat menikmati gua bikinan asli Allah Subhanahu wa taala tanpa rekayasa.
Ini asli. Ini setelah dieksplor, setelah digarap secara profesional oleh pemerintah daerah. Ini kita nikmati bersama. Ini apa ini? Gampeng Watu Naga. Nah ini Pak. Jadi di sini Pak, Oh iya, gimana? namanya di sini. Jadi ya sebelumnya saya minta maaf karena Iya, yang dilarang berbalik arah. Iya, saya pelajari, saya oke, mencari-cari oke, yang dinamakan Gamping Watu Naga antara batu yang satu dengan yang lain. iya, Bila digabungkan itu membentuk seekor naga. Jadi iya. di sini Dari Bapak. mana? Ya. Ini yang Iya, dinamakan Gamping Watu Naga. gitu Pak ya. Nah, Terus jadi melingkarnya? jadi memang kalau digabung-gabungkan Hmm. antara batu yang satu dengan yang lain, Oh gitu. dari sini itu Iya. membentuk seekor naga. Jadi Oh yang gitu. maksudnya ini yang saya belum ketahui Bapak. Iya, iya. Karena yang senior saya Kapundut. sudah keluar atau Oh sudah pensiun mungkin pensiun. kondisinya. Oh iya, Jadi iya. belum sempat menerangkan. Merangkan. Oh iya. Perlu di anu Pak, dipelajari dulu. Iya. Oh Jadi ini saya pernah Gampeng Watu. menggabung-gabungkan, saya masih belum. Kalau Lagi. Iya, Turonggo tadi kan lebih jelas. iya. Enggak Pak, ini kok ada dilarang berbalik arah. Jadi Maksudnya gimana? mulai dari pintu masuk tadi sudah ada tulisan seperti ini ya Pak. Gitu Pak ya. Oh gitu. Diberi kembali sana enggak boleh Pak ya? Sebenarnya tidak apa-apa. Jadi Oh, maksud tapi dari tulisan ini heeh, maksudnya dilarang berbalik arah itu heeh. maksudnya biar tahu Ya semuanya. tahu. Jadi keseruan Pak ya, Iya. mengeksplor sesuatu. Jadi nak balik lagi kan ketemu lagi. Oke. Iya seperti itu. Oke, oke gitu aja. Ini luar biasa. Ini kita mengeksplor sebentar, Pak. Ya. Ini di bawah sana ada air, Pak ya itu, Pak ya. Yang di sini Pak yang air, kalau ini memang tanah ini. Oh, ini tanah itu air. Nah, ini dinding-dinding gua. Oh, ini ya. Itu Bapak. Oh, di sana lorong-lorong ya. Sana lorong menuju pintu keluar. Ya, itu tadi pintu yang kita lalui bersama tadi. Dari sono ya. Dari sono kita sedang maju menuju pintu keluar ini sampai ujung sana. Oh, luar biasa, cukup luas gua ini. Oke Pak, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita bersama Bapak Sugiharto, pemandu dari Gua Akbar ini. Luar biasa ini. Pak Giarto cukup membantu kita, membantu para netizen untuk tahu lebih luas. Oh, di bawah ini semacam kolam Pak ya ini ya? Ini kolam yang tadi Pak Oh, ini kolam yang tadi Pak ya, buatan tadi Pak ya? ya. Oh, ini kolam tadi ya. Di bawah jalan kita. Oke, kita memasuki pintu keluar, tapi masih ada titik-titik yang perlu dijelaskan lagi Pak. Oh ada, oke. Kita terus mengikuti. Oh ini luar biasa ini. Jalannya meliuk-liuk, memang mengikuti bentuk asli gua ini ya. Jadi jalannya ini meliuk ya. Dari sono tadi ya, di bawahnya cukup eksotik, terus melingkar. Nah, ini melingkar ke sana mengikuti bentuk dinding dari Gua Akbar ini. Terus melingkar. Lah, ini sekarang kita berada di jalan tikungan tadi lingkar. Lah, ini ke bawahnya masih meliuk-liuk lagi mengikuti arah dinding daripada Gua Akbar ini. Ya, mari kita ikuti perjalanan berikutnya. Nah, di bawah ini cukup dalam juga Pak ya ini ya. Iya Pak ya. Oh, cukup dalam juga di bawah ini. Hati-hati para netizen jika berkunjung ke sini ndak usah pakai apa guyon-guyon, pakai main-main ndak. Nah, tidak berbahaya, tapi kita waspada bahwa di sana juga kolam yang cukup dalam. Ini lorong yang cukup tinggi. Nah, ini lorong di tengah dalam sana adalah kolam. Nah, ini tampak kita paling ambil gambar dari depan. Nah, ini jalan menuju pintu keluar. Oke, kita ikuti Pak Sugiharto pemandu kita.
Oh, ini sudah mulai memasuki pintu keluar Pak ya ini. Pak, ya. Oh, ini sana. Jadi di depan Oke. ini, Oh ya, ini depan ada ini Pak ya. sebuah titik lagi Oh yang iya. dinamakan apa ya? Apa Pak? Pendopo. Ini naik tangga sedikit, sahabat netizen. Lah ini cukup luas. Jadi yang Mahamandapa. Oh, iya. Yang dinamakan Mahamandapa itu ruangan Mandapa. ruangan Mahamandapa. Oh, ruangan Mahamandapa ini Jadi namanya. ruangan yang sangat besar dan luas. Oh iya, cukup luas. Kira-kira para netizen diameter kira-kira ya ya kurang lebih 50 meter. Kurang lebih 50 meter dari ujung sana ke sini. Ya memang cukup luas. Ruang apa Pak namanya Pak? Yang dinamakan Mahamandapa. Mahamandapa. Jadi tempat inilah yang dulu pernah dipakai tempat musyawarah dan pertemuan para Oh, wali. di sini tempat musyawarah dan pertemuan para wali di dalam gua ini Pak ya. Di sebelah kiri itu Oh, Bapak ada di kiri. prasastinya, bisa dibaca di sebelah Mana sana. Pak ya? Oke, kita baca prasastinya. Ini dinding-dinding guanya cukup menarik ya. Nah, disinari lampu. Oh, itu cukup dalam juga. Mana Pak anunya ini? Prasasnya mana Pak? Bapak itu Pak Oh bacanya, ini. Pak, ya. Oh ini. Pak, kelihatan saya bacanya. Iya, tidak kelihatan Pak. Coba dibaca Pak. Dan seberapa Bapak saya? Oh gitu ya. Oh iya, ini ada lampu nih. Ada lampunya, sahabat netizen. Ya pokoknya kesimpulannya tempat ini untuk pertemuan para wali. Oke Pak ya. Lah, kalau ini apa Pak ini Pak? Ya, kita bisa naik juga, bisa melihat di atas juga. Gitu Pak ya. Ya, Jauh Pak. enggak nanti sampai sini aja. Oke, kita bisa menaiki. Lah itu coba Bapak naik dulu Pak. Sampai di ujung sana ya. Di sebelah Oke Pak, saya tak naik juga Pak. Sebentar Pak. Ini kita naik tangga, ada beberapa tangga yang cukup bagus juga tangganya untuk menaiki di ini tempat apa Pak namanya Pak? jadi ini masih cuma ruangan biasa Bapak. Oh, ruangan biasa ya. Sini ya, di sebelah sini. Oh iya. Ini ruangan biasa Pak ya. Enggak ada kaitannya. Tidak ada sejarah-sejarah ya, ruang biasa. Lorong. Di bawahnya tadi yang dinamakan Mahamandapa. Di sana di bawah sana Mahamandapa Pak ya. Di ruangan yang besar dan luas. Di ruangan iya. inilah yang dulu pernah dipakai tempat musyawarah dan pertemuan para wali. Oh ini. Tempat musyawarah dan pertemuan para wali dinamakan Mahamandapa. Dekat dengan pintu keluar Pak ya. Dekat dengan pintu keluar. Dekat dengan pintu keluar. Oke, ini dinding-dinding atas, dinding-dinding samping. Ini cukup cekung sana, dalam sana. Tapi lorong mati Pak ya, enggak tertutup Pak itu ya, mati ya itu ya. Ya, ada cuma ruangan saja Bapak. Oh, ruangan aja sini. Iya. Oke, lewat mana Pak? Oke, kita lewat yang sebelah kiri menuju pintu keluar. Batunya berbatu, kita harap hati-hati menuju tangga turun. Oke. Menuju tangga turun di tempat Mahamandapa. Oh, ini di tempat ini dinamakan Mahamandapa, tempat pertemuannya para wali tempo dulu. Oke, kalau ini sudah tampak temaramnya matahari, berarti sudah berada di pintu keluar dari gua ini. Ini cukup bagus juga. Oh, ini sudah memasuki pintu keluar. Keluarnya tembus mana Pak itu Pak? Nanti kita keluar langsung ke halaman Gua Akbar. Oh gitu ya. Kalau pintu masuk tadi di sebelah kanan tadi. Sebelah kanan pintu masuk. Sebelah kiri pintu keluar.
pintu keluar. Jadi memang Ini sahabat Nadi Nusantara. Ini setelah kita di Mahamandapa, tempat pertemuannya para wali tempo dulu. Ini kita sudah tampak terangnya cahaya matahari di pintu keluar. Ini ada di lorong pintu keluar di Goa Akbar ini. Oke, kita sudah di pintu keluar Pak ya. ya, betul. Jadi ini di Oke. pintu keluar ini ada titik yang terakhir. Oh, titik terakhir juga Pak ya. Nah, betul di sebelah kiri. Iya, sebelah kiri Pak ya. Kalau yang ini cuma taman biasa Pak ya. Iya. Kalau sebelah kanan cuma taman-taman biasa, bisa dimasukin orang Pak ya. Berupa apa itu Pak? Ya, cuma ruangan. Oke, ke kanan bisa dinikmati juga berupa ruangan kosong. Nah, ini tampak bebatuan yang indah ini. Nah, dibuatkan semacam taman ini. Wah, ini cukup indah juga ini. Itu cungkup di atas. Ini ruangan kosong saja. Nah, ya. Ini kalau usia 50 ke atas agak bernapas keluar masuk sini agak bernapas. Tapi kalau masih usia di bawah 50 ke bawah insya Allah wah lumayan bagus, cukup anu. Ini menuju pintu keluar tadi Pak ya? Ini yang pertama kali pintu masuk. Oh, pintu masuk tadi? Ya, ini pintu masuk tadi. Bapak ibu-ibu ini mau masuk. Oh, mau masuk juga. Nah, kita keluar Pak ini Pak. Ya, betul. Oke. Ini oleh Bapak Pemandu, Bapak Sugiarto. Kita selalu dipandu. Ini sampai menuju pintu keluar. Oh, tadi ini pintu masuk Pak ya? Lain. Kalau ini? Ini pintu keluar loh Pak. Pintu keluar ya? Masuk tadi dari sana. Oh, sana tadi ya. Oh, iya. Hanya satu arah, satu Oh jalur, iya satu iya jalan. iya clear, ini pintu keluar. Oke, kita mengeksplor ini apa ini Pak? Jadi ini titik yang terakhir. Terakhir ini Pak ya. Ini apa namanya Pak? Yang dinamakan Musola Baitul Akbar. Oh, Musola Baitul Akbar. Atau pasujudan para wali. Oh, pasujudan para wali. Ya. Iya. Jadi konon katanya tempat ini Bapak Ibu, Bapak dulu pernah dipakai sholat fardu oleh Sunan Bonang itu jika diperlukan. Oh. Jadi seperti itu sejarahnya dari buku. Iya, iya. Makanya tempat ini diberi nama pasujudan para wali atau Musola Baitul Akbar. Sebentar Pak. Musola pasujudan para wali. Kita tak bacanya Pak. Pasujudan para wali. Dikala beduk bertalu, suara azan bergema, menyerukan agar umat Islam segera menunaikan sholat fardu. Saat itu para wali menghentikan aktivitas maupun musyawarah untuk berkemas mengambil air wudhu sejenak, menenangkan hati dan jiwa seraya bersujud, berdoa dan berzikir di sini di Baitul Akbar untuk mengharapkan tuntunan dan ridha Allah Rabbi. Ya, ini rupanya tempat sujudnya para wali dulu. Ini tempat wudhu Pak ya? Oh, ini tempat wudhunya ya, cukup alami juga. Wah, luar biasa ini. Ini dulu merupakan tempat sujudnya para wali di saat melakukan sholat fardu maupun sholat sunat. Ini diabadikan oleh pemerintah daerah dan ditata secara bagus dan rapi. Oh, ini sana kiblat berarti Pak ya? Oh, kiblatnya sana. Oh iya, bisa Pak ya. Oke, kita memasuki di mana para wali dulu menjadikan tempat ini sebagai tempat sujud beliau, para wali tersebut. Nah, ini asli Pak ya ini ya? Alami.
batu-batu yang di sebelah pintu itu alami. Nah, ini batu-batu alami, stalaktit, stalagmit. Ini diberi kipas angin wire, memang suhunya agak panas, sumuk. Jadi wire atau kipas angin ini cukup membantu. Dan tempat ini sudah diberi atap kerangka besi, dan di atasnya kayaknya plastik gitu. Nah, ini tempat sujudnya para wali tersebut. Kalau di sana sepertinya ada lorong buntu. Ini stalaktit, stalagmit yang sudah mengeras ribuan atau mungkin jutaan tahun, wallahu alam. Ini doa-doa. Inilah ruangan yang dulu dipakai tempat sujudnya para wali. Ya, sekarang diabadikan untuk sholat jamaah para pengunjung di Gua Akbar ini. Silakan menikmati. Jangan khawatir kalau di gua ini Anda tidak bersolat. Ya, baik sholat sendirian, sholat berjamaah, baik sholat biasa maupun jamak, jamak takhir, jamak takdim, sekalipun dikosor, diringkas. Ya, bagi musafir non jauh di sana jangan khawatir, tempat wudhu pun ada komplit. Ya, ini tampak alami. Ini di halaman musola yang dulu dipakai tempat sujudnya para wali. Nah, ini tampak asli stalaktit, stalagmit yang mungkin berusia ribuan bahkan mungkin jutaan tahun, wallahu alam. Jadi tampak asli dan kokoh. Ini konon, jadi cerita Bapak Sugiarto tadi, adalah tempat pesujudannya para wali di saat melakukan sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi tanpa khawatir para netizen yang mau berkunjung di Gua Akbar ini, silakan jangan khawatir tidak ada tempat sholat. Di dalam gua ini ada tempat sholat. Mau sholat jamaah, sholat sendirian, mau jamak, takhir, takdim maupun dikosor, diringkas. Ya, jangan khawatir, di sini juga disediakan mukena dan sarung-sarung. Jangan khawatir, di sini para pengunjung yang berkunjung di Gua Akbar ini tidak usah khawatir, tidak ada tempat sholat. Bahkan di dalam gua ini disediakan mulai air wudhu di sana cukup melimpah sampai tempat sholat yang semenjak dulu menjadi sebuah pesujudannya para wali. Silakan para netizen channel YouTube Nahdien Nusantara berkunjung ke Gua Akbar yang cukup legendaris ini. Oke, kita lanjutkan menuju pintu terakhir. Ya, ini sudah terakhir. Oh iya, sudah terakhir di ujung akhir. Oh, ini naik Pak ya. Oh, ini di lorong terakhir. Dan dari pintu keluar Gua Akbar ini. Oh, ini dindingnya cukup luar biasa ini. Ini lorong terakhir pintu gerbang dari Gua Akbar. Nah, ini ada semacam pemandangan yang alami. Oh, lorong sana. Kalau ini pintu akhir untuk keluar juga ini. Keluar, ya. Oh, jadi bisa lewat sini. Tidak, Pak. Oh. Tadi kan pertama Iya. kita masuk, Ya. ini pintu terakhir. Nah, Oh ini iya. menuju pintu ke musola. Oh gitu. Oh Ya. iya.
Oh, jadi ini yang tangga yang terakhir menuju pintu keluar. Kalau belok ke kiri, Pak ya, baru kita menuju musola tadi. Ini menuju pintu keluar, Pak ya. Oke. Oh, sampai pintu parkir, Pak ya. Parkir sana ya. Ini halaman ini. Halaman gitu. Pakai jual orang-orang. Oh, gitu. Oke, kita berucap terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Sugiarto yang telah membantu kita untuk memandu kita jelas bisa mengetahui di dalam sana dari jasa Bapak Sugiarto sang pemandu kita. Oke, saya pribadi Pak Giarto atau atas nama channel YouTube Nahdi Nusantara mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Setahun dan doa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Oke. Semoga kita selalu sehat, rezeki gampang, selalu sehat, selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu dan barokah. Oke, Pak Giarto ya. Saya terima kasih. Mudah-mudahan para netizen kami channel YouTube Nahdi Nusantara secepatnya segera ingin penasaran, pengen menikmati seberapa indahnya Gua Akbar ini. Oke Pak, kita berpisah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak ya. Oke, kita berpisah dengan Pak